Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ihsan Muntaha. Sesuai yang ada di banner, saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 180403000. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang alat atau karya yang sudah saya buat, yaitu adalah prototipe sistem keamanan garasi menggunakan RFID berbasis NoteMCU dulunya, dimana di sini saya tidak sendirian, bahwa di sini saya dibimbing oleh dosen-dosen yang hebat ini, terutama pembimbing utama saya Bapak Asep Hardianto Nugroho Eskom dan Ibu Syam alias Syahriani Syam Eskom, di mana mereka yang memberi saya masukan dan arahan agar lebih bagus, baik lagi tentunya ya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama saya bisa membahas, saksikan video saya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ihsan Muntaha. Di sini saya akan memaparkan hasil karya saya, yaitu prototipe sistem keamanan garasi menggunakan RFID berbasis NoteMCU. Dan perkenalkan kembali, nama saya Ihsan Muntaha dengan NIM 18040300054, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, dan dosen pembimbing utama yaitu Bapak Asep Hardianto Nugroho Eskom, dan dosen pembimbing kedua yaitu Ibu Syahriani Syam Eskom. Baik, di latar belakang saya memiliki 3 poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu keamanan kendaraan di dalam garasi belum optimal. Keamanan kendaraan dikatakan belum optimal karena biasanya dan umumnya masyarakat yang memiliki garasi hanya menempatkan kendaraannya di dalam garasinya saja, tanpa ada pengamanan yang lebih. Seperti contohnya mungkin gear depan motornya digembok atau dirantai, itu posisinya di dalam garasi ya. Jadi di sini keamanan kendaraan di dalam garasi belum optimal jika kendaraan dikurungkan saja di dalam garasi gitu. Bisa kita lihat di ilustrasi, tindak pelaku pencurian berkata, cuma kunci leher doang atau cuma kunci stang doang. Baginya itu hal yang sangat mudah, karena pelaku pencurian ini biasanya bukan pelaku yang coba-coba ya, tapi mungkin istilahnya mereka adalah orang-orang yang terlatih. Dan selanjutnya, kurangnya alat bantu keamanan tambahan. Sudah saya katakan tadi bahwa seperti gembok dan rantai itu penting sebagai alat bantu keamanan di dalam garasi. Nah, jadi prototipe ini adalah salah satu alat bantu keamanan tambahan, namun tidak pada kendaraannya, melainkan pada pintu garasinya. Seperti itu. Jadi, yang ketiga, sistem keamanan yang tidak maksimal. Di mana sistem keamanan tidak maksimal karena biasanya garasi hanya dikunci saja. Pada umumnya seperti itu, tanpa ada kamera pengawas atau CCTV. Mungkin ada juga yang memasangkan CCTV, namun tidak maksimal karena hanya merekod kegiatan dari pencurian tersebut. Di prototipe ini, tujuan saya membuatnya itu adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pencurian, di mana nantinya prototipe ini dipasangkan di depan pintu.
di depan pintu garasi tentunya. Dimana ketika sebelum si pelaku ini menyentuh pintu garasi atau ingin membobolnya, prototipe ini akan berbunyi membuat kebisingan, sehingga sebelum dia melancarkan aksinya, maka dia akan lari terbirit-birit. Kenapa? Kita lihat di ilustrasi pada gambar berikut. Di gambar tersebut, si maling berkata, "Sepi, nggak ada yang lihat." Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia bisa memperlancar aksinya ketika sepi dan nggak ada yang lihat. Dan ketika saat itu, mereka melakukannya dengan sangat-sangat cepat. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya memang mendukung. Dan ketika prototipe ini dipasangkan di depan pintu garasi dan si maling mencoba untuk mendekati, maka yang terjadi, prototipe ini akan membuat kebisingan dengan suara yang tidak akan berhenti jika si maling tidak pergi. Selanjutnya, tujuannya yang pertama adalah membuat alat pengaman dengan prototipe ini agar bisa mengantisipasi gitu ya. Yang kedua, menambah alat keamanan tambahan. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya tindak pencurian. Yang keempat, mencegah terjadinya pembobolan pada pintu garasi. Baiklah, hasil dan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat saya, di mana di situ ada sensor ultrasonik, RFID, buzzer, dan ada servo sebagai pengunci. Dan posisi awalnya sebenarnya tidak mengunci, tapi karena tadi saya tes, jadi mengunci ya. Di sini ada notifikasinya ketika maling atau tindak pelaku pencurian mencoba membobol pintu garasi. Oke, ini peringatan dan muncul notifikasi ketika sudah sangat dekat. Setelah itu nantinya dia akan terkunci secara otomatis ya. Dan untuk pembukanya menggunakan ektp. Saya ada 2 sampel di sini, yang sudah terdaftar dengan yang terdaftar. Jadi saya akan coba buat scanning ya. Nah, dia akan terbuka dan akan delay untuk beberapa saat. Selanjutnya dia akan aktif kembali. Gitu. Jika RFID mendetek sampel yang tidak terdaftar ini, maka dia akan mengunci. Ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Ketika maling ingin mencoba membobol pintu garasi, maka sebelum menyentuh pintunya untuk dibobol, dia akan merasa situasi tidak aman karena berisik. Ya, coba sekali lagi. Dalam jarak tertentu ini akan dikasih peringatan. Tapi jika si maling tetap memaksakan diri untuk membobol pintu, maka yang terjadi itu akan mengunci dan di smartphone akan mendapatkan notifikasi. Baik, setelah kalian melihat demonstrasi alatnya, bisa disimpulkan prototipe ini dibuat menggunakan beberapa komponen seperti Note MCU, sensor ultrasonik, RFID reader, motor servo, dan buzzer. Prototipe ini menggunakan Note MCU yang mempunyai peranan penting sebagai pusat kontrol yang terhubung dengan motor servo sebagai penggerak putaran kunci otomatis
saat menerima respon melalui sensor ultrasonik dan RFID reader, di mana ultrasonik dan RFID mempunyai peran penting sebagai alat komunikasi antar komponen. Baiklah, cukup segitu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ihsan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.